terjadi dengan saya takut dan saya tiarap. Saksi Ricky Rizal di garasi mobil mengatakan saya ada di garasi dan ketika mendengar suara tembakan saya sembunyi di balik kulkas yang berada di dapur sambil menunjuk gerakan bagaimana saksi Ricky Rizal sembunyi di belakang kulkas. Sedangkan terdakwa mengatakan saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat. Kemudian mendengar gerakan ibu minta tolong. Selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Joshua berada di depan kamar ibu dan saya dan terjadilah penembakan. Bahwa cerita yang sama disampaikan saksi Ricky Rizal, terdakwa maupun Kuat Ma'ruf kepada saksi Agus Nurpatria Jumat malam tanggal 8 Juli 2022 di Biro Provos Mabes Polri. Ketika dikumpulkan dan diminta menceritakan kronologis kejadian atas meninggalnya korban Joshua di rumah dinas 23 beberapa waktu sebelum saksi Ferdi Sambo tiba di Biro Provos tersebut. Bahwa kepada saksi Benny Ali dan Susanto Haris ketika berada di rumah Saguling setelah tertembaknya korban Joshua 8 Juli 2022 malam, saksi Putri Chandrawati juga memberi keterangan bahwa saat itu saksi Putri Chandrawati baru pulang dari Magelang, langsung ke rumah Saguling, langsung masuk kamar, duduk santai, pakai celana pendek. Saat itu ada almarhum Brigadir Joshua masuk melakukan pelecehan kepada saksi Putri Chandrawati. Saksi Putri Chandrawati teriak, Joshua keluar dan mendengar suara letusan diiringi dengan isak tangis setiap kalimat yang diucapkan yang mengakibatkan saksi Benny Ali tersentuh. Prihatin tidak tahan melihat kondisi saksi Putri Chandrawati sehingga tidak melanjutkan minta keterangan saksi Putri Chandrawati. Bahwa demikian pula tanggal 9 Juli 2022 saksi Arif Rahman Arifin meminta keterangan saksi Putri Chandrawati atas perintah saksi Hendra Kurniawan di rumah Saguling. Setelah bertemu dengan saksi Putri Chandrawati di lantai 2, sudah menangis mengeluarkan air mata sambil memegang tisu. Juga saksi Arif Rahman minta izin untuk menunda tentang keterangan, tetapi saksi Ferdi Sambo tidak apa-apa, sekarang saja. Mumpung saksi Putri Chandrawati sedang mau ngomong. Kemudian dengan dibujuk saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati berbicara. Awalnya ada suaranya, tapi lama-lama suaranya hilang dan menangis. Kemudian saksi Putri Chandrawati menjelaskan lagi. Saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah, buka pintu dan bilang lagi suaranya. Akhirnya Ferdi Sambo akan menjelaskan bahwa saksi Putri Chandrawati dilecehkan. Saksi Arif Rahman terdiam saja karena tidak berani bertanya mengingat saksi Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Kedua-duanya menangis sampai selesai cerita. Saksi Arif Rahman hanya dapat menulis 6 baris saja. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 di ruang kerja saksi Ferdi Sambo, rumah Saguling lantai 2, untuk memastikan saksi Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan terdakwa tetap menyampaikan cerita yang sudah disampaikan kepada penyidik. Saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati telah memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max kepada saksi Ricky Rizal, saksi Kuat dan terdakwa, serta uang dalam bentuk dolar sejumlah 1 miliar untuk terdakwa, 500 juta masing-masing untuk saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal, yang kemudian uang tersebut tidak jadi diserahkan dan akan diserahkan jika perkara ini selesai. Bahwa ternyata baik cerita yang disampaikan saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati dan terdakwa merupakan skenario belaka. Sampai pada tanggal 6 Agustus 2022, terdakwa menceritakan kejadian sebenarnya peristiwa pada tanggal 8 Juli 2002 di rumah dinas di rumah Biro 3 bukanlah tembak menembak, akan tapi peristiwa penembakan dalam rangka menghilangkan nyawa korban Joshua. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa Richard Eliezer memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Menimbang bahwa terdakwa Richard Eliezer diajukan ke muka persidangan dan kepadanya oleh penuntut umum telah didakwa primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Subsidiar melanggar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa sesuai dengan bentuk subsidiar surat dakwaan, majelis akan mementingkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primer terlebih dahulu. Menimbang bahwa untuk itu majelis akan mementingkan dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja. 3. Dengan direncanakan lebih dahulu. 4. Merampas nyawa orang lain. 5. Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan, turut serta melakukan. Ayat 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Menimbang bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan segala identitasnya sebagaimana terungkap di persidangan adalah orang selaku subjek hukum, di mana telah ternyata terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Oleh karena itu, unsur barang siapa di sini telah terbukti. Unsur 2 unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa dalam memori Vantulipi sengaja melakukan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan adanya kesengajaan disyaratkan adanya Willens and Wattens menghendaki dan mengetahui yang berarti bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan dan atau akibat dari perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa mengingat kehendak yang disadari keberadaannya dalam lapangan batin, untuk itu dari rangkaian perbuatan nyata seseorang dalam lapangan lahir akan tercermin sikap batin atau kehendak seseorang. Menimbang bahwa kesengajaan sendiri memiliki 3 bentuk, apakah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai pastian, atau sengaja sebagai kemungkinan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan terdakwa pada hari Jumat 8 Juli 2002 setelah tiba dari Magelang ketika sedang duduk bersama saksi Ajan Romain Parodi Farhan Daden Damson, sedangkan saksi kuat berdiri di belakang terdakwa. Di depan rumah saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati jalan di Saguling, Jakarta Selatan, saksi Riki Rizal telah memberitahu terdakwa dengan mengatakan, "Cap, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cap." Oleh terdakwa, "Untuk apa Bang?" Yang dijawab oleh terdakwa, "Tidak tahu." Menimbang bahwa atas panggilan tersebut akhirnya terdakwa menggunakan lift naik ke lantai 3 dan bertemu dengan saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Ferdi Sambo yang didampingi saksi Putri Candrawati bertanya kepada terdakwa, "Kau tahu tidak kejadian di Magelang?" Yang dijawab terdakwa, "Tidak tahu." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menceritakan kepada terdakwa sambil menangis bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati telah dilecehkan oleh korban Yosua. Serta mengatakan, "Memang kurang ajar anak ini. Dia tidak menghargai harkat dan martabat saya. Memang harus dikasih mati anak itu." Menimbang bahwa kemudian sambil menjodongkan badannya ke depan, Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, "Nanti kamu yang tembak. Karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu. Karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita." Yang dijawab, "Siap, Komandan." Menimbang bahwa selanjutnya atas perintah saksi Ferdi Sambo
Terdakwa telah menerima sekuota amunisi serta mencabut senjata Glock 17 yang ada di pinggangnya serta menambahkan peluru ke dalam senjata Glock 17 yang merupakan senjata terdakwa dalam menjalankan tugas sehari-hari. Menimbang bahwa setelah mengetahui saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 3 rumah Saguling, terdakwa menuju dan naik mobil Lexus nomor B1MH dan duduk di belakang di samping saksi Kuat Ma'ruf yang berangkat menuju rumah Duren 3 bersama saksi Putri Chandrawati yang duduk di tengah, sedangkan korban Yosua duduk di samping saksi Riki Rizal yang menggunakan mobil Lexus tersebut. Menimbang bahwa sesampainya di rumah Duren 3, korban Yosua turun lebih dahulu dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri Chandrawati turun diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melihat garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian Putri Chandrawati langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 menutup pintu balkon lantai 2. Sedangkan terdakwa juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar serta berdoa kembali mengharap saksi Ferdi Sambo mengurungkan niatnya. Sedangkan saksi Riki Rizal tidak ikut masuk ke dalam rumah Duren 3 tetapi tetap berdiri di garasi rumah sehingga dapat melihat keberadaan korban Yosua yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas. Menimba bahwa beberapa saat kemudian saksi Ferdi Sambo datang dan masuk ke dalam melewati dapur dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf serta bertanya serta memerintahkan saksi Kuat di mana Riki dan Yosua panggil. Bersamaan itu setelah mendengar saksi Ferdi Sambo datang, terdakwa turun dari lantai 2 rumah Duren 3 menemui saksi Ferdi Sambo di ruang tengah dan atas perintah Ferdi Sambo terdakwa memukang senjatanya, senjata Glock 17 miliknya. Kemudian setelah korban Yosua masuk oleh Ferdi Sambo dipegang leher belakang serta didorong tubuhnya ke depan serta memerintahkan jongkok kamu. Kemudian korban yang merasa tidak tahu masalahnya mengatakan ada apa ini sambil kedua tangannya diangkat. Tetapi saksi Ferdi Sambo berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak." Sehingga terdakwa menembakkan 3 sampai dengan 4 kali senjatanya yang antara lain mengenai bagian dada kiri yang tentunya merupakan daerah vital penopang hidup. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo sendiri telah juga maju ke depan dan menembakkan senjata Glock 17 miliknya ke arah kepala bagian belakang korban Yosua. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan di atas, yaitu dengan terdakwa mengatakan siap komandan ketika saksi Ferdi Sambo meminta terdakwa membunuh korban Yosua. Selanjutnya atas perintah Ferdi Sambo menambah peluru yang diberikan terdakwa yang diberikan dan dimasukkan ke dalam senjata Glock 17 miliknya. Kemudian ketika mengetahui saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 3 rumah Saguling, terdakwa langsung menuju dan masuk serta duduk di jok tempat duduk belakang mobil Lexus B1MH. Di samping saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati duduk di tengah, sedangkan korban Yosua duduk di depan samping saksi Riki Rizal sebagai pengemudi berangkat ke rumah Duren 3. Selanjutnya sesampai di rumah Duren 3, terdakwa sendiri turun dari mobil, masuk serta naik ke lantai 2 dan menuju kamar ajudan berdoa. Dan selanjutnya terdakwa menemui saksi Ferdi Sambo setelah mendengar saksi Ferdi Sambo tiba. Atas perintah saksi Ferdi Sambo tidak mengokang senjatanya. Kemudian ketika korban Yosua masuk rumah atas panggilan saksi Kuat Ma'ruf yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo sama korban Yosua melalui saksi Riki Rizal, korban Yosua dipegang leher belakangnya oleh saksi Ferdi Sambo serta didorong ke depan serta berkata, "Jongkok kamu." Kemudian atas perintah saksi Ferdi Sambo telah menembakkan senjata Glock 17 miliknya ke arah tubuh korban Yosua berhadapan muka sebanyak 3 sampai 4 kali antara ke arah dada kiri yang merupakan daerah vital penumpang hidup. Setelah mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak,"
maka rangkaian perbuatan tersebut telah mencerminkan sikap batin terdakwa yang tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kesengajaan sebagai maksud yang bertujuan agar korban Yosua meninggal dunia. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur kedua di sini telah terbukti. 2. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Menimbang bahwa apa yang dimaksudkan dengan rencana terlebih dahulu dalam memori Van Tulih T adalah penunjukan atau pendeskripsian ada suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. Menimbang bahwa dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan, di samping yang utama